أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami dalam acara kajian tafsir Al-Quran bersama saya Iman Mubarak Ahmad. Dan seperti biasa saya tidak sendiri. Saat ini saya ditemani oleh Bapak Maulana Ataul Ghalib Yudi Hadiana. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Yudi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Yudi, kalau di episode sebelumnya kita sudah membahas berkenaan dengan tafsir surah Al-Baqarah ayat 55. Kali ini kita akan membahas tafsir surah Al-Baqarah ayat 56. Ya. Namun seperti biasa saya akan bacakan dulu ayat beserta terjemahnya dalam bahasa Indonesia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sayiqatu wa antum tanzurun. Artinya, dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan pernah mempercayai engkau sebelum kami melihat Allah berhadap-hadapan. Lalu kamu disambar halilintar sedangkan kamu menyaksikan. Pak Yudi, dalam kesempatan ini sebelum nanti saya ingin mendengarkan penjelasan dari khalifah kita Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu dari tafsir kabirnya. Sebelumnya saya akan membacakan tafsir ayat ini dari pendapat tafsir Jalalain. Ya. Di dalam tafsir Jalalain tertulis bahwa dan ketika kamu berkata, yaitu setelah kamu pergi bersama Musa untuk memohon ampun kepada Allah sebab menyembah patung anak lembu, dan telah kamu dengar pula firman-Nya, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah secara terang, secara nyata. Sebab itu kamu disambar petir atau halilintar hingga kamu tewas sedang kamu menyaksikannya atas peristiwa yang menimpa dirimu itu. Nah, Pak Yudi, ini adalah penjelasan dari tafsir Jalalain yang berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat 56. Nah, sekarang kita ingin mendengarkan penjelasan dari khalifah kita Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu yang berkenaan dengan ayat ini di dalam tafsir kabirnya. Silakan Pak Yudi. Baik, ya, jazakumullah Pak Iman. Dari ayat ini di dalam tafsir kabir, Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu taala anhu, beliau meng-highlight beberapa kata. Kemudian juga beliau menyampaikan sebuah penjelasan di dalam tafsirnya bahwa merupakan suatu hal yang umum terjadi dimanapun gitu ya. Jadi ketika orang tidak bisa menjawab dengan dalil dan juga argumentasi, maka biasanya mereka mengajukan suatu tuntutan atau suatu permintaan, di mana permintaan ini adalah permintaan yang tidak masuk akal. Dan tuntutan itu atau permintaan yang tidak masuk akal ini tidak lain bukan untuk mencari kebenaran, tetapi justru untuk memalingkan dari perkara yang sesungguhnya gitu. Nah, huzur kedua selanjutnya beliau menyampaikan pada zaman ini pun banyak terjadi, khususnya terkait dengan pembuktian keberadaan wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena di sini terkait dengan wujud Allah Subhanahu wa taala ya ayat ini, di mana kaum Nabi Musa ini kan menuntut kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk menunjukkan atau untuk bisa menyaksikan secara jelas atau secara berhadap-hadapan Tuhan, baru kemudian mereka akan percaya kepada Nabi Musa, kan seperti itu. Nah, huzur kedua menyampaikan di zaman ini pun banyak kalangan yang ketika sebetulnya keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu telah bisa dijelaskan oleh pembuktian-pembuktian, tetapi mereka justru mengajukan tuntutan-tuntutan yang tidak masuk akal. Ya, contohnya itu tadi, ingin menyaksikan atau ingin melihat Tuhan secara terang-terangan, ingin menyaksikan atau ingin melihat
Tuhan secara berhadap-hadapan terlihat di depan dirinya sendiri bahwa oh ini ternyata wujud Tuhan. Nah ini adalah tuntutan yang tidak masuk akal dan tuntutan yang ya dibuat-buat hanya untuk memalingkan dari sebetulnya perkara atau ya perkara keimanan yang sebenarnya seperti itu. Nah ini juga terjadi gitu ya di masa sekarang ini banyak. Nah kemudian pada poin berikutnya di sini Huzur menyampaikan, nah sesuai dengan apa yang dinarasikan oleh Al-Quran di dalam ayat ini, sepertinya dan memang ya terjadi bahwa beberapa kalangan di antara kaum Nabi Musa alaihissalam pun mereka ada yang melakukan hal yang sama, yaitu yang mengikuti hal umum terjadi di kalangan berbagai orang ketika dia tidak bisa memberikan hujah, dalil, argumentasi, maka menyampaikan tuntutan-tuntutan yang tidak masuk akal. Ya ini salah satu yang diturunkan oleh ayat ini. Beberapa dari kalangan kaum Nabi Musa alaihissalam pun mengajukan tuntutan untuk bisa menyaksikan Tuhan secara jelas di hadapan mereka. Nah seperti itu. Nah walaupun Huzur kedua menambahkan di sini terkait dengan tuntutan dari kaum Nabi Musa untuk bisa melihat Tuhan secara jelas di hadapan mereka ini tidak dijelaskan di dalam Alkitab dan ini dijelaskan atau dinarasikan di dalam ayat ini ya di dalam Al-Qur'an. Nah, walaupun ya mungkin saja orang ada yang berkeberatan oh tidak ada disebutkan di dalam Alkitab, itu mah hanya disebutkan di dalam Al-Qur'an saja. Nah, Huzur kedua menyampaikan boleh saja ada orang yang berkeberatan seperti itu, tetapi hal ini memang suatu hal yang terjadi secara umum di dalam setiap kaum ketika ada seorang yang diutus untuk menyampaikan kebenaran dari Tuhan, maka ada saja selalu seperti itu. Nah, maka di kalangan kaum Nabi Musa pun ya tidak menutup kemungkinan karena memang setiap kaum umum terjadi begitu, ada juga terjadi seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya orang yang meragukan adanya tuntutan tadi dari kaum Nabi Musa untuk melihat Tuhan secara jelas ini karena memang dasarnya tidak dijelaskan di dalam Alkitab lalu mereka meragukan itu juga tidak bisa. Kenapa? Karena ini dinarasikan di dalam Al-Quran dan Al-Quran sendiri mendakwakan dirinya sebagai kalamullah atau kalam Allah Ta'ala. Seluruh isi Al-Quran adalah kalam dari Tuhan dan apa yang dinarasikan di dalam tiap ayatnya peristiwa ini pun yaitu tuntutan kaum Nabi Musa ingin menyaksikan Tuhan secara jelas itu pun merupakan kalam atau firman dari Allah Ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala itu sudah pasti benar. Dan pasti terjadi seperti itu di kalangan kaum Nabi Musa alaihissalam. Nah ini salah satu bagian penjelasan awal yang diutarakan atau ditulis oleh beliau di dalam tafsir Kabir. Barangkali ada ya tambahan lain penjelasan dari tafsir-tafsir yang lain Pak Iman. Ya, jadi memang fenomena ya dari suatu kaum ketika ada utusan Allah Ta'ala yang diutus ke muka bumi ini, maka ada saja ya di antara kaum itu yang menuntut tanda ya Pak Yudi ya. Ya. Nah kali ini saya akan membacakan penjelasan dari tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, di tafsir Tahlili ya, Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mengingatkan Bani Israel kepada sifat-sifat dan keingkaran nenek moyang mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. Yaitu mereka pernah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, kami tidak akan beriman kepadamu supaya sampai kami dapat melihat Allah secara kasat mata. Karena sikap dan kelakuan mereka itu Allah Ta'ala menurunkan azab kepada mereka, yaitu halilintar yang menyambar mereka. Nabi Musa alaihissalam memilih 70 orang yang akan pergi bersamanya ke Bukit Sinai untuk meminta ampun atas kesalahan mereka menyembah anak sapi. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa sebelum mereka dapat melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tidak akan beriman. Tidak akan membenarkan ucapan dari Nabi Musa alaihissalam bahwa Taurat itu adalah kitab Allah. Mereka juga tidak akan percaya bahwa Nabi Musa alaihissalam telah mendengar perkataan Allah. Dan mereka juga tidak akan percaya bahwa Allah memerintahkan untuk menerima perkataannya dan mengamalkannya. Lalu datanglah halilintar menyambar mereka, sedang yang lain menyaksikan peristiwa itu dengan jelas. Demikianlah sikap Bani Israel terhadap Nabi Musa alaihissalam. Mereka selalu bertingkah dan membangkang. Maka datanglah azab Allah kepada mereka. Bermacam-macam penyakit menimpa mereka. Binatang-binatang kecil yang menyebarkan berbagai penyakit telah membinasakan sejumlah besar dari mereka. Maka tidaklah mengherankan ketika Nabi Muhammad SAW datang menyeru mereka kepada agama Islam, mereka bersikap menentang dan menolak seruan itu. Nah, ini penjelasan dari tafsir Tahlili Kementerian Agama Republik Indonesia. Selanjutnya adalah penjelasan dari tafsir Wajiz
Kementerian Agama Republik Indonesia. Kedurhakaan Bani Israel lebih meningkat lagi, bukan hanya menyembah patung anak sapi, tetapi malah mereka meminta Allah Ta'ala agar dapat dilihat dengan mata kepala. Dengan nada yang sangat kasar, mereka memanggil Nabi Musa alaihissalam dengan menyebut nama Musa. Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kamu berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu dan kepada apa yang kamu sampaikan sebelum kami melihat Allah, Tuhan yang Maha Pencipta itu dengan jelas. Tentu permintaan itu sudah melampaui batas kewajaran. Bukankah mereka sudah menerima nikmat yang sangat banyak dari Allah Ta'ala, tetapi tetap masih durhaka. Disebabkan kedurhakaanmu yang sudah sangat berlipat-lipat, maka halilintar menyambarmu sebagai hukuman bagi kamu. Semua peristiwa itu kamu sadari terjadinya, sedang kamu menyaksikan dengan mata kepala kamu sendiri. Nah, ini adalah penjelasan dari tafsir Kementerian Agama berkenaan dengan surah Al-Baqarah 56. Baiklah Pak Yudi, mungkin ada penjelasan lain yang ingin disampaikan pada kesempatan ini. Silakan Pak Yudi. Ya, baik. Jadi tadi juga dari tafsir yang sudah dijelaskan oleh Pak Iman, nah itu penjelasan huzur kedua di dalam menguraikan ayat ini ada bagian yang senada. Bagian yang senada itu antara lain terkait dengan bagaimana dosa besar lain ya yang dilakukan oleh kaum Bani Israel, kaum Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi tadi disebutkan juga di dalam tafsir yang dijelaskan oleh Pak Iman, pertama satu dosa besar yaitu kemusyrikan, yaitu mereka menyembah patung anak sapi. Nah, kemudian huzur kedua juga beliau menyampaikan tidak berhenti sampai di sana, tapi dosa besar lain yang dilakukan oleh kaum Bani Israel itu adalah tuntutan mereka terhadap Nabi Musa agar mereka dapat menyaksikan Tuhan secara terang-terangan atau Tuhan secara kasat mata tadi. Nah, ini juga merupakan kedurhakaan lain yang dilakukan oleh kaum Bani Israel. Dan karena kedurhakaan atau dosa besar lain ini, maka kemudian di dalam ayat ini disebutkan fakhadzatkumus sa'iqah, gitu kan, azab mencengkram kalian, gitu kan. Nah, karena dosa besar inilah kemudian mereka ditimpa atau dikenai suatu azab yang lain. Jadi huzur kedua menyampaikan dosa kemusyrikan mereka itu dikenai suatu hukuman yang lain, yaitu faqtulu anfusakum tadi. Nah, kemudian dosa lain mereka dengan menuntut untuk menyaksikan Tuhan secara jelas, tuntutan yang tidak masuk akal tadi, di sini juga diberikan hukuman fa'akhadzatkumus sa'iqah. Tadi disebutkan di dalam tafsir tadi, sa'iqah itu adalah halilintar gitu ya. Jadi halilintar menyambar mereka. Ini sebagai bentuk azab yang menimpa kepada mereka. Nah, lebih lanjut huzur kedua di sini beliau menyampaikan bahwa ketika kaum Bani Israel meminta atau menuntut untuk menyaksikan Tuhan, karena tuntutannya ini adalah tuntutan yang berupa kelancangan, kemudian karena tuntutan itu mereka diberikan hukuman sa'iqah tadi menimpa mereka. Lalu ada pertanyaan bisa saja mungkin terjadi, kenapa Nabi Musa alaihissalam tidak diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, karena apa? Nah, huzur kedua beliau menyampaikan di sini bahwa Nabi Musa alaihissalam pun di dalam ayat lain di sini huzur kedua menyebutkan pernah meminta untuk dapat menyaksikan Tuhan. Contohnya di dalam surah Al-A'raf ayat 144. Di sini ada ayat Robbi arini anzur ilaika. Jadi Robbi arini, wahai Tuhanku, arini tunjukkanlah kepadaku, anzur ilaika, aku ingin melihat engkau. Nah, jadi Nabi Musa alaihissalam pun pernah menyampaikan kata-kata yang di dalamnya ada menggambarkan secara jelas keinginan untuk menyaksikan atau melihat Tuhan. Nah, tadi orang-orang Bani Israel minta untuk bisa menyaksikan Tuhan, mereka dikenai azab. Lalu Nabi Musa alaihissalam pun sama minta untuk melihat Tuhan. Kenapa Nabi Musa alaihissalam tidak dikenai azab? Nah, mungkin saja timbul pertanyaan seperti itu. Nah, huzur kedua menjelaskan bagaimana menjawabnya. Nah, ini ada dua hal yang berbeda antara permohonan yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam dengan tuntutan yang disampaikan oleh orang-orang Bani Israel tadi. Nah, permohonan yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam itu dilandasi oleh kecintaan kepada Tuhan, keyakinan sepenuhnya kepada Tuhan. Robbi arini anzur ilaika. Jadi beliau ingin menyaksikan Tuhan, ingin melihat Tuhan itu karena apa? Karena didorong oleh suatu kecintaan luar biasa, ketaatan yang sangat luar biasa, kecintaan luar biasa, sehingga meminta untuk
ingin melihat Tuhan. Nah, ini dasarnya adalah kecintaan. Nah, sementara yang dilakukan oleh kaum Bani Israel tadi, mereka bukan dilandasi oleh kecintaan, tapi mereka justru dilandasi oleh kelancangan, ingin memperolok-olok gitu kan, menuntut tanda yang ya tidak masuk akal. Nah, itu motifnya. Nah, motif inilah yang kemudian yang membedakan juga perlakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kaum Bani Israel diberikan azab, sementara untuk Nabi Musa alaihissalam beliau tidak dikenai oleh azab karena memang tadi dasarnya adalah kecintaan kepada Tuhan. Nah, ini penjelasan lain yang Huzur kedua sampaikan dalam tafsir ini. Mungkin tambahannya bisa disampaikan dari tafsir-tafsir yang lain. Jadi penjelasannya sangat indah sekali apa yang dijelaskan oleh Khalifah kita Pak Yudi ya. Jadi bagaimana walaupun kedua-duanya mungkin hampir mirip ya, antara Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel ya, kedua-duanya meminta untuk bisa melihat Tuhan ya. Tetapi Nabi Musa alaihissalam ya ingin melihat Tuhan didasari pada kecintaan ya. Betul. Tetapi Bani Israel ini ingin melihat Tuhan karena kelancangan ya, bahkan bersikap untuk membangkang ya, Pak Yudi. Nah, kemudian dalam kesempatan ini saya juga akan membacakan penjelasan ya Quran surah Al-Baqarah 56 ini dari tafsir Ibnu Katsir. Di sini tertulis bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah akan nikmatku yang telah kulimpahkan kepada kalian, yaitu aku hidupkan kembali kalian sesudah kalian mati tertimpa halilintar. Ketika kalian meminta sebelumnya agar dapat melihatku secara terang-terangan, padahal hal tersebut tidak akan mampu kalian lakukan dan tidak pula bagi orang-orang seperti kalian." Demikian menurut tafsir yang dikatakan oleh Ibnu Juraij. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, sehubungan dengan makna ayat ini, makna jahrotan ialah terang-terangan. Hal yang sama dikatakan pula oleh Ibrahim Ibnu Tahman, dari Abbad Ibnu Ishaq, dari Abul Huwairis, dari Ibnu Abbas. Disebutkan bahwa Ibnu Abbas mengatakan, sehubungan dengan makna firman-Nya, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami dapat melihat Allah dengan terang. Yang dimaksud dengan lafaz jahrotan ialah terang-terangan. Dengan kata lain, kami baru mau beriman kepadamu bila kami dapat melihat Allah dengan terang. Kemudian pendapat selanjutnya adalah dari Qatadah dan Ar-Rabi Ibnu Abbas mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, hatta narallaha jahrotan. Yang dimaksud dengan jahrotan ialah iyanan, yakni terang-terangan tanpa aling-aling. Kemudian Abu Ja'far meriwayatkan dari Ar-Rabi Ibnu Anas, mereka yang mengatakan demikian berjumlah 70 orang, yaitu mereka yang dipilih oleh Nabi Musa alaihissalam. Lalu mereka berangkat bersama Nabi Musa alaihissalam. Ar-Rabi Ibnu Anas melanjutkan kisahnya bahwa mereka hanya mendengar kalam saja. Lalu mereka berkata, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Kemudian mereka mendengar suara pekikan yang dahsyat. Akhirnya mereka mati semua. Marwan Ibnul Hakam ketika sedang berkhutbah di atas mimbar Mekah antara lain mengatakan bahwa makna as-sa'iqah ialah suara pekikan yang dahsyat dari langit. Kemudian As-Sadi mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, karena itu kalian disambar halilintar. Menurutnya yang dimaksud dengan as-sa'iqah ialah api yang turun dari langit. Kemudian Urwah Ibnu Ruwaim mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, sedangkan kalian menyaksikannya. Sebagian dari mereka disambar halilintar, sedangkan sebagian yang lainnya melihat peristiwa tersebut. Kemudian mereka yang tersambar halilintar itu dihidupkan kembali, lalu sebagian yang lainnya tersambar halilintar. As-Sadi mengatakan bahwa firman-Nya, karena itu kalian disambar halilintar, lalu mereka mati. Maka berdirilah Nabi Musa alaihissalam seraya menangis dan berdoa kepada Allah Ta'ala serta mengatakan, wahai Tuhanku, apakah yang akan kukatakan kepada Bani Israel jika aku kembali menemui mereka, sedangkan kau telah binasakan orang-orang terpilih dari mereka. Musa berkata pula yang disitir oleh firman-Nya, ya Tuhanku, kalau engkau kehendaki tentulah engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami. Nah, ini adalah penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir berkenaan dengan surah Al-Baqarah ya, ayat 56 Pak Yudi. Nah, mungkin dari Pak Yudi ada penjelasan ya untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan ini. Silakan Pak Yudi. Ya,
Jadi tadi disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir mengenai makna dari beberapa kata yang terdapat di dalam ayat ini. Nah, salah satu yang khas dari huzur kedua radhiyallahu taala anhu, beliau juga biasanya mengambil kata-kata khas lalu memberikan arti atau definisinya dari sisi bahasa Arab. Nah, jadi senada juga seperti tadi terkait dengan jahrotan. Jadi jahrotan itu di sini huzur menyampaikan ma zoharo. Jadi apa yang nampak jelas atau terlihat. Nah, kemudian ayanan ghairu mustatirin. Tadi juga disebutkan ya. Jadi jelas tanpa tersembunyi atau ada penghalang, terlihat jelas. Nah, kemudian huzur kedua juga beliau memberikan penjelasan mengenai kata as-sa'iqah gitu. Jadi kata as-sa'iqah itu di dalam lisanul Arab juga disebutkan artinya adalah azab. Jadi di dalam bahasa Arab kata as-sa'iqah itu artinya adalah azab secara umumnya. Nah, tapi kalau diteliti lagi secara lebih dalam, kata as-sa'iqah itu huzur kedua di sini menulis berdasarkan berbagai referensi, kesimpulannya adalah as-sa'iqah itu azab yang bersamaan dengan terjadinya azab tersebut itu terjadi juga suara gelegar atau suara yang sangat dahsyat. Jadi jenis-jenis azab yang disertai oleh suara yang dahsyat itu huzur di sini menyampaikan bisa berupa halilintar atau petir tadi, kemudian gempa ataupun topan badai. Jadi as-sa'iqah, azab yang menimpa kepada kaum Bani Israel itu ya berupa azab yang disertai dengan suara gelegar yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Jadi ini beberapa penjelasan terkait dengan kata-kata bahasa Arab dan maksud atau maknanya. Jadi senada dengan apa yang dijelaskan tadi di dalam Ibnu Katsir, Pak Iman. Baiklah Pak Yudi, luar biasa sekali ya kajian tafsir Al-Quran kita pada kesempatan ini. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita kaji ya dalam kesempatan ini, tetapi berhubung waktu kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah ahsanal jaza Pak Yudi atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Baiklah pemirsa, demikian kajian tafsir Al-Quran pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.